Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru ngaji. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah beserta seluruh pengurus lainnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 09 Perum GPP Desa Pamengkang beserta seluruh pejabat lainnya. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, tidak lupa Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Ini mic-nya memang kayak gini, naik turun apa anak-anak mancing tahu. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Kira-kira kalau saya nanya ke Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mau atau tidak dapat syafaat dari Nabi? Mau atau tidak dapat syafaat dari Rasul? Mau pisang atau mau BGT? Mau BGT, bahasa WA BGT. Hati-hati, tinggal tulis hati-hati baik, hati loro. Kita pasti semua mau dapat syafaat dari Nabi, betul? Mau dapat syafaat dari Rasul, betul? Bagaimana caranya kita agar mendapatkan syafaat dari Nabi? Maka caranya adalah kita harus benar-benar mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat, kata Rasul, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan, kata Rasul, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, kalian tidak akan pernah menyesal bahkan ila yaumil qiyamah. Apa dua perkara yang sudah ditinggalkan oleh Rasul itu? Kitabullah wa sunnata rasulih, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu. Sekali lagi, Bapak Ibu mau dapat syafaat dari Nabi, mau dapat syafaat dari Rasul, siap mengikuti aturan Al-Quran, siap mengamalkan sunnah Rasul. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku ingin dapat syafaat dari Nabi, ingin dapat syafaat dari Rasul,
akan tetapi tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya jaka sembung bawa golok, enggak nyambung bok. Jaka sembung bawa bawang, enggak nyambung ang. Orang mau dapat syafaat dari Nabi tapi enggak mau ikut aturan Nabi. Orang mau dapat syafaat dari Nabi tapi tidak mau ikut ajaran Nabi. Ini namanya jaka sembung bawa golok, enggak nyambung. Kebanyakan di depan mbok-mbok semua, Masya Allah. Tapi walaupun mbok-mbok sholawatannya luar biasa, subhanallah. Saya dengerin sholawatan tadi sampai 2 jeruk habisnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin, malam hari ini kita bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mohon maaf, Isra Mi'rajnya sendiri itu terjadi di bulan Rajab, dan bulan Rajabnya sudah lewat. Sekarang kita ini masuk bulan Sya'ban. Kalau ibarat makanan itu udah expired, udah kadaluarsa. Tapi namanya orang lapar kadang-kala kadaluarsa gak masih dikelakep baik. Kita sudah masuk bulan Sya'ban, tapi kita masih memperingati Rajaban, masih memperingati Isra wal Mi'raj. Boleh atau tidak Pak Ustadz? Boleh. Tapi kan sudah bukan bulan Rajab lagi. Emang kenapa? Ini bukan syariat. Peringatan Rajaban, peringatan nuzulul Quran, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan syariat. Itu hanya sekedar adat. Itu hanya sekedar tradisi, itu hanya sekedar budaya. Dan ada satu kaidah dalam kaitannya dengan tradisi, kata para ulama, la yambaghi yakhruju minal adati illa fil haram. Tidak boleh kita keluar dari adat tradisi kecuali adat tradisi itu mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Tradisi apa yang mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Tradisi joget-joget. Tradisi apa lagi? Tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Itu yang boleh kita tinggalkan. Tapi ketika tradisi itu tidak ada unsur keharaman di dalamnya, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, maka boleh bagi kita untuk terus melestarikannya. Termasuk tradisi Maulid Nabi, termasuk tradisi nuzulul Quran, termasuk tradisi memperingati Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad Sallallahu. Kita boleh memperingati Isra Mi'raj walaupun sekarang ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, karena ini hanya sekedar budaya, hanya sekedar adat, hanya sekedar tradisi umat Islam mayoritas di Nusantara. Beda lagi kalau ini syariat. Kalau syariat nggak boleh, harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Orang sholat Jumat harus dilakukan di hari Jumat. Tapi kalau misalnya Pak RW 09 saking repot ngurusin warganya kerja bakti, kemudian menyampaikan kepada warga-warga, karena kita hari Jumat ini repot, banyak hal yang harus kita kerjakan, gimana kalau kita Jumatannya jangan sekarang, besok saja hari Sabtu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jumatan dina Sabtu, wes di Jumatan Sabtuan. Ini syariat. Kalau syariat tidak boleh melenceng. Kalau syariat ada ketentuannya dari Allah Subhanahu. Kalau syariat ada aturannya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu. Sholat Jumat harus dilaksanakan hari Jumat. Puasa Ramadan harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Haji harus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Ini syariah, ada aturannya. Tapi kalau budaya, tradisi, adat tidak terkait dengan waktu, makanya jangan heran apabila ada orang memperingati Rajaban walaupun sudah selesai bulan Rajabnya. Ada orang yang memperingati nuzulul Quran walaupun sudah lewat tanggal nuzulnya. Hanya orang memperingati Maulid Nabi walaupun Rabiul Awalnya sudah pergi meninggalkannya. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu terkait dengan tradisi. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak?
Ngerti atau tidak? Apanya? Bingung. Saya kalau ceramah kemana-mana, Pak, ceramah sampai Sulawesi, sampai Sumatera, sampai Banten, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Ibu-ibu sampai di sini jelas atau tidak? Jelas, Pak Ustaz. Buat. Ngerti atau tidak? Ngerti, Pak Ustaz. Apanya? Yaitunya. Alhamdulillah. Lumayan. Yang namanya orang ngaji itu ada dua model. Yang kelasnya kelas berat ini. Yang pertama ada golongan tulen, yang kedua ada golongan barlen. Kalau barlen apa Pak Ustadz? Pas bubar anak nih kan ada kayak mana? Di wonge. Yang pertama ada namanya barlen, bubar kelalen. Yang kedua ada ini lebih parah lagi, namanya tulen. Apa tulen lu Pak Ustadz? Masih jentul bae wis. Anak nih kan ada kayak mana? Di wonge. Tapi selupa-lupanya orang hadir di majelis ilmu, sekelalen-kelalennya orang yang hadir di majelis taklim, insya Allah ia berarti sudah ada ikhtiar untuk memperbaiki diri menjadi orang-orang yang semakin mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran apabila kemudian Rasulullah menyampaikan di sini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orangnya menempuh perjalanan menuju majelis-majelis ilmu, menuju majelis-majelis taklim, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang rajin ke majelis ilmu, orang yang rajin ke majelis taklim, Allah mudahkan ia menuju surganya. Makanya kata Nabi, majelis-majelis taklim termasuk majelis seperti ini termasuk raudhatum min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kehidupan dunia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau tahu taman-taman surga itu seperti apa sih? Ya ini nih taman-taman surga ini. Cuma bedanya kalau di surga beneran minumnya macam-macam. Anak jus apel, jus anggur, jus jeruk, jus pelem, susu. Ini kayaknya cuma anak banyu putih bae. Arane gak surga. Kalau di surga beneran macam-macam hidangannya. Ada roti, ada kebab, wis macam-macam lah. Ini kayaknya lah kepanganan, Masya Allah. Namanya juga surga. Insya Allah sekarang dapat surga-surgaan, suatu saat nanti kita dapat surga benaran. Allahumma amin ya rabbal. Emang Ustadz pengen tak beli? Bukan Pak Ustadz nyindir panitia kotak siapa kan, bukan. Lagi pula kadangkala saya kalau ceramah di depannya dikasih makanan macam-macam, nggak pernah saya makan. Jangankan makan saya toel aja enggak. Kenapa? Karena biasanya itu cuma pajangan. Betul. Ngerasa panitia itu cuma pajangan. Kenapa? Enggak mungkin saya ceramah sambil makan jeruk. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, enggak mungkin saya makan ceramah sambil makan lemper. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya sih tetep rezeki panitia. Pengajian selesai, diberesin semua. Kata panitia, Pak Ustadz dibeli doyan. Duduk beli doyan kayak germangane. Betul. Anak ini kan saya mau konon. Ndi wonge. Serba anak kabeh bae ini pemangkangku ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saat ini memperingati Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bulannya adalah terjadi pada bulan Rajab.
yang bulan Rajab ini termasuk di antara bulan haram dari 4 bulan haram yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36 Allah menyampaikan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang di dalam 12 bulan itu Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada di dalamnya. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan apa? Bulan apa sajakah itu? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Apalah atau tidak? Apalah atau tidak? Kayaknya terjawab ya. Apalah atau tidak? Apa saja 4 bulan haram itu? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Sekali lagi sama-sama. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan. Apalkah bila menyebutnya bareng-bareng sih? Lamun dewek-dewek seperti apa saya diambut temen. Loh Ustaz, kenapa Ramadan tidak termasuk bulan haram? Apa sebetulnya makna haram itu? Haram itu bulan yang dimuliakan, bulan yang diistimewakan, bulan yang dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di dalam bulan haram ini? Bukankah bulan Ramadan juga termasuk bulan yang mulia, bulan yang keramat, bulan yang istimewa? Bahkan para ulama menyebutnya sebagai syahrul rahmah wa syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah dan bulan yang penuh maghfirah. Tapi kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di antara 4 bulan haram ini? Maka jawabannya adalah karena bulan Ramadan kemuliaannya baru ditetapkan pada zaman Nabiullah Muhammad SAW, sementara 4 bulan haram ini sudah jauh sebelum Nabiullah Muhammad ditetapkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu. Bulan Ramadan kemuliaannya baru ditetapkan di zaman Rasul. Itu pun karena ada Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kemuliaannya baru ditetapkan di zaman Nabi, baru ditetapkan di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun disebabkan karena di bulan Ramadan itulah Allah untuk yang pertama kalinya menurunkan Al-Qur'an. Sementara 4 bulan haram jauh dari zaman Nabiullah Muhammad sudah ditetapkan kemuliaannya. Dari zaman Nabi Isa, dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Yahya, dari zaman Nabi Zakaria, Nabi Nuh, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, semuanya sudah menetapkan 4 bulan tadi sebagai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Apanya? Nyato lilu. Yang kedua, apa yang menyebabkan bulan Ramadan tidak termasuk di antara 4 bulan haram? Karena bulan Ramadan yang memuliakan hanya umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan kemuliaannya hanya diakui oleh umat Islam. Sementara 4 bulan haram yang mengakui kemuliaannya bukan hanya kaum muslimin, yang mengakui kemuliaannya bukan hanya umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi orang-orang Yahudi pun mereka memuliakan bulan haram, orang-orang Nasrani pun mereka memuliakan bulan haram,
Orang-orang Majusi yang menyembah api pun mereka memuliakan bulan haram. Termasuk orang-orang musyrik Mekah pun mereka sama memuliakan bulan haram. Karena mereka memuliakan bulan haram semuanya, maka ada satu kesepakatan yang dibuat di tengah-tengah mereka, bahwa ketika bulan haram dilarang ada peperangan terjadi, baik mengatasnamakan suku, kabilah, bahkan mengatasnamakan agama sekalipun. Maka haram terjadi peperangan di bulan haram. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Jaburan entong rupanya. Kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang Arab, lintas suku, lintas bangsa, lintas kabilah, bahkan lintas agama, dalam rangka memuliakan bulan haram tidak boleh ada peperangan. Sepanas apapun suhu politik, sepanas apapun suhu sosial masyarakat yang ada, maka semuanya menahan diri, jangan sampai ada yang menumpahkan darah, karena bersama-sama memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi sallallahu ya Rabbi salli ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Kira-kira sampai jam 2 malam siap atau tidak? Enak gue siap. Ya isu nih pegal. Ngomong jam 2 bengi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan haram.